Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 03. Saya dari kelas Praktikum D, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali temperatur Autonix TK4S T4RN. Jadi untuk tujuan praktikum kali ini yaitu memahami prinsip kerja sistem kendali temperatur menggunakan pengendali Autonix TK4S T4RN. Mahasiswa diharapkan mampu membedakan karakteristik kontrol on-off histeresis dan kontrol PID time proporsional serta menganalisis respon sistem berdasarkan grafik hasil percobaan. Sistem kendali temperatur. Jadi, sistem kendali temperatur adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu suatu proses agar berada pada nilai set point yang diinginkan. Sistem ini bekerja dengan membandingkan nilai suhu aktual, yaitu proses variabel atau PV, dari sensor dengan nilai referensi set value atau SV, kemudian menghasilkan aksi kontrol pada aktuator. Respon sistem menunjukkan bagaimana keluaran sistem berubah terhadap waktu setelah diberikan masukan tertentu. Parameter penting yang diamati meliputi overshoot, waktu naik, waktu tunak, dan error keadaan tunak. Analisis respon sistem digunakan untuk menilai kestabilan dan kualitas kendali. Pertama, open loop. Pada sistem open loop, aksi pengendalian tidak dipengaruhi oleh keluaran sistem. Pengendali bekerja tanpa umpan balik sehingga tidak mampu mengoreksi kesalahan akibat gangguan atau perubahan beban. Sistem ini sederhana namun kurang akurat untuk pengendalian temperatur. Sistem closed loop. Sistem closed loop menggunakan umpan balik dari sensor suhu untuk membandingkan nilai PV dengan SV. Selisih keduanya digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan kontrol. Sistem ini lebih stabil dan presisi karena mampu menyesuaikan diri terhadap gangguan. Kontrol on-off hysteresis. Kontrol on-off hysteresis merupakan metode kendali dua posisi yang menambahkan rentang histeresis antara titik on dan off. Rentang ini bertujuan untuk mencegah stutter atau switching cepat yang dapat merusak aktuator. Kontrol ini cocok untuk sistem dengan respon lambat. Oke, selanjutnya untuk penjelasan mengenai percobaannya. Oke, di sini terdapat modul dari TK4S T4RN. Ini untuk tampilan PV-nya, kemudian tampilan SV, ada indikator temperatur, kontrol, dan lain-lain. Selanjutnya di sini cara untuk atau langkah-langkah percobaan dari sistem kendali on-off. Yang pertama, kita rangkai dulu seperti pada gambar ini, kemudian menghubungkan kabel power pada Autonix ke stop kontak, kemudian tekan tombol switch on pada power. Dan pada Autonix set value dengan derajat Celcius dengan mengatur tombol ke bawah atau ke atas sehingga indikator menunjukkan angka 40. Jadi kita atur pada TK4S dan T4RN. Dan tekan tombol mode selama 2 detik sehingga indikator menunjukkan par 1. Jadi sini ada tampilan par 1 seperti ini. Selanjutnya tekan tombol ke atas untuk mengubah par 1 menjadi par 3. Setelah itu tekan tombol mode agar data sebelumnya sudah tersimpan. Lalu ubah input type in T menjadi TCC
H dengan menekan tombol ke bawah atau ke atas, kemudian tekan tombol mode sehingga menjadi temperatur control type, atau di sini CND, dan atur menjadi on off. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Masuk ke part 2 dengan menekan tombol ke bawah atau ke atas, kemudian ke tombol mode. Setelah itu atur histeresis sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol ke bawah untuk mengurangi nilai atau ke atas untuk menambah nilai. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Masuk ke part 5 dengan menekan tombol ke bawah atau ke atas, kemudian tekan tombol mode. Atur user level menjadi standar atau STND. Di sini ada tampilan user dan ini STND atau standar. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya. Setelah itu tekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Amati perubahan yang terjadi, kemudian catat manual suhu yang terjadi tiap 10 detik. Jadi nanti kita timer. Selanjutnya untuk langkah percobaan sistem kendali PID. Yang pertama kita wiring terlebih dahulu seperti pada gambar. Kemudian hubungan kabel power pada Autonic ke stop kontak. Tekan tombol switch on pada power. Pada Autonic set value dengan 40 derajat Celcius dengan mengatur tombol ke bawah atau ke atas sehingga indikator menunjukkan angka 40. Jadi kita atur terlebih dahulu pada Autonicnya. Tekan tombol mode selama 2 detik sehingga indikator menunjukkan part 1. Jadi nanti pada tampilan TK4S kita tekan tombol modenya sampai menunjukkan tampilan part 1. Tekan tombol ke atas untuk mengubah part 1 menjadi part 3. Setelah itu tekan tombol mode agar data sebelumnya sudah tersimpan. Lalu ubah input type in strip T menjadi tcc.h dengan menekan tombol ke atas atau ke bawah. Dan temperatur control type atau step ending menjadi PID. Nanti pada gambar ini ya. Selanjutnya tekan tombol mode untuk mengatur heating control time menjadi 5,0 pada parameter 3. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Masuk ke part 2 dengan menekan tombol bawah atau ke atas, kemudian tekan tombol mode. Setelah itu atur KB sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol bawah untuk mengurangi nilai atau ke atas untuk menambah nilai. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Masuk ke part 5 dengan menekan tombol ke bawah atau ke atas, kemudian tekan tombol mode. Atur user level menjadi standar. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya. Setelah itu tekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Amati perubahan yang terjadi, kemudian lihat manual suhu tiap detik. Jadi nanti kita timer untuk percobaannya.
sini terdapat dua grafik dari hasil percobaan, yaitu mode on off dan mode PID. Yang pertama di sini ada grafik mode on off, di mana untuk set poinnya yaitu 50 dan waktunya selama 10 menit. Jadi di sini ketika suhu mencapai nilai set point yaitu 50, maka output atau lampunya akan menyala. Kemudian di sini terdapat overshoot ya, jadi lebih dari nilai set point, kemudian turun dari nilai set point. Jadi ketika grafik ini menunjukkan overshoot, maka lampu akan mati, dan jika turun dari nilai set point juga lampu akan mati. Jadi on off ini lebih banyak untuk mati dan nyala lampunya. Ini kita lihat di grafik kedua dan grafik ketiga. Ini ada overshoot, kemudian turun, overshoot, kemudian turun. Jadi nyala mati, nyala mati. Selanjutnya di sini ada grafik dari mode PID, di mana untuk nilai set point-nya sama yaitu 50, dan di sini untuk time untuk waktunya yaitu selama 14 menit. Ini kita bisa lihat yang pertama grafiknya menunjukkan naik overshoot lebih dari 55, kemudian turun mendekati 50 dan kemudian steady state. Jadi di sini bisa lihat overshoot, kemudian turun, kemudian steady state atau tetap di nilai set point yaitu 50, kemudian nyala terus menerus. Di grafik kedua ini lebih di sini juga naik atau overshoot, kemudian turun, kemudian kembali lagi ke nilai set point. Grafik respon on off hysteresis. Grafik respon on off hysteresis menunjukkan osilasi suhu di sekitar set point. Semakin kecil lebar hysteresis, suhu semakin mendekati set point, namun frekuensi on off meningkat. Sebaliknya, hysteresis besar mengurangi switching tapi meningkatkan deviasi suhu. Dan kontrol PID time proporsional. Kontrol PID time proporsional mengatur rasio on dan off berdasarkan besar deviasi suhu terhadap set point. Meskipun menggunakan output relay, pulsa on off yang cepat membuat perilaku sistem mendekati kontrol kontinu dengan overshoot yang lebih kecil. Grafik respon PID menunjukkan kenaikan suhu yang halus, overshoot lebih kecil, dan waktu tunak yang lebih cepat dibandingkan kontrol on off. Hal ini membuat kontrol PID lebih sesuai untuk sistem yang membutuhkan stabilan tinggi. Pengambilan data manual. Pengambilan data dilakukan dengan mencatat nilai suhu dari display pengendali Autonix TK4S T4RN secara brutal terhadap waktu. Data ini kemudian digunakan untuk membuat grafik respon sistem dan menganalisis performa kendali. Kesimpulan, kontrol on off hysteresis sederhana dan mudah diterapkan namun menghasilkan osilasi suhu. Kontrol PID time proporsional memberikan respon yang lebih stabil dan cepat. Pemilihan metode kendali harus disesuaikan dengan karakteristik sistem dan kebutuhan proses.